Kita ke informasi lain pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Sementara itu pemirsa, satu unit mobil terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojongkoneng sempat terganggu karena adanya genangan air. Oh, tuh bisa balik mobil tuh, balik mobil terus yang lama di dekat Sentul. Oh, ban ini benar-benar gede banget. Sementara itu pemirsa, Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini bukan kenyataannya mau kayak gini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Kita udah pasrah aja. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai. Seorang perempuan melempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia nekat melancarkan aksinya akibat terlilit utang. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Tadi terlihat barang bukti cukup banyak, nilainya di atas 1 miliar, sudah sempat mau diambil begitu dan akhirnya bisa kita amankan untuk pelaku. Nah ini pelaku perempuan, inisialnya S, dan dia memang setelah kita dalam ini terjerat hutang. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara ulang
terhadap kasus kematian pria Parubaya yang ditemukan meninggal dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik. Saksi menyebut korban minta diantar berbelanja ke minimarket sebelum menuju penginapan. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi lokasi kamar penginapan yang menjadi TKP. Ditemukannya mayat pria dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik di Jalan Untung Suropati, Labuan Ratu, Bandar Lampung, Lampung. Polisi memeriksa setiap sudut kamar yang disewa oleh korban serta barang belanjaan yang dibeli korban di sebuah minimarket. Sejumlah saksi dimintai keterangan dan diambil sidik jarinya guna menjadi bahan penyelidikan. Peta penginapan yang murah ada di mana? Nah, saya tunjukin lah. Arahnya di sana. Nah, setelah sampai di sana, ya ketemu isi ibu itulah yang jaga penginapan. Dia bilang sama saya dari Jakarta, Pak. Sebelum menuju lokasi kamar penginapan, korban sempat singgah di sebuah minimarket untuk berbelanja sejumlah barang yang ditemukan di TKP atau di dalam kamar yang disewanya. Intinya dari tim Puslap 4 dari Lab 4 Palembang dan Pus Inavis membantu kita untuk melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah di kos-kosan itu aja. Kami belum bisa menyampaikan itu ya, nanti tim Lab 4 yang menyampaikan. Baik, terima kasih ya. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Polisi masih menunggu hasil analisa dari tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, karangan bunga dan pelayat mulai berdatangan di rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Meski demikian, keluarga almarhum saat ini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang guna menjemput kedatangan jenazah. Usai disemayamkan di rumah duka, rencananya almarhum Kapten Egon Erawan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kapten Willy Resubun selaku Direktur Teknis General Aviation Ikatan Pilot Indonesia mengatakan jika saat ini pihak keluarga belum bisa menyampaikan perasaannya karena masih berduka. Bilang terlalu sadis. Jadi saya kemarin sempat berkoordinasi sama keluarga. Mereka sampai tidak bisa merespon harus berkata apa-apa karena ini ya kalau misalnya ini kita di militer ya keluarga sudah paham akan risikonya. Ini kan kita pilot sipil yang mana kalau misalnya ada kejadian begini kita tidak berpikir sampai harus mati karena Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro usai dibunuh oleh KKB di Bandara Korowai, Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan tersebut. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai, Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan.
Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Sementara itu pemirsa, satu unit mobil terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojongkoneng sempat terganggu karena adanya genangan air. Oh, udah bisa balik mobil tuh, balik mobil balik terus yang lama Di dekat Sentul. Allah, ban ini bener-bener gede banget. Sementara itu pemirsa, Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini bukan kenyataannya mau kayak gini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Kita udah pasrah aja. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung merespon tim kuasa hukum ex Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait klaim adanya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebelum proyek Chromebook dilakukan. Kejaksaan Agung menyebut dalam pendampingan tersebut pihaknya telah peringatkan Nadiem untuk lakukan kajian ulang karena perencanaan proyek yang dinilai tidak sempurna. Pihak Kejagung membenarkan adanya pendampingan saat perencanaan proyek laptop Chromebook yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Jamdatun pada 17 Juni 2022 yang silam. Kejagung menyebut dalam kajian yang dilakukan, tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN menyimpulkan bahwa perencanaan proyek pengadaan Chromebook kurang sempurna dan menyarankan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang dengan membandingkan sistem operasi selain jenis Chrome. Selain itu, Kejagung juga menyebut ada keterlibatan ex-staf khusus Nadiem yang mengarahkan pembelian laptop berbasis Chrome. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya Chrome sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi
keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyatakan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan dari BPN. Khusus dari staf khusus menteri. Memang sejak awal sudah diketemukan ada staf khusus menteri secara inline yang mengarahkan ke pemakaian Chrome. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, Amrina. Bagaimana pernyataan yang disampaikan Kapus Penkum terkait korupsi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim? Iya, Davi dan juga pemirsa, benar sekali tadi sebenarnya dari pihak tim Kejaksaan Agung diwakili oleh Kapus Penkum Anang Supriyatna telah memberikan klarifikasi berkaitan dengan adanya klaim dari tim kuasa hukum Nadiem yang menyebut bahwa pengadaan ataupun juga proyek pengadaan program digitalisasi yang menjerat ex-Kemendikbudristek Nadiem Makarim ini sudah mendapatkan pendampingan. Dan memang tadi dari Anang Supriyatna selaku Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia membenarkan bahwa pada tahun 2020 tim Kejaksaan Agung diwakilkan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara ataupun juga tim Jaksa Pengacara Negara ini sempat diminta untuk melakukan kajian. Dan pada tanggal 27 Juni 2020 dari tim Kejagung yakni tim Jaksa Pengacara Negara ini ternyata sempat menemukan adanya salah satu dokumen yang bernama dokumen kajian analisis Chromebook, di mana dalam dokumen kajian analisis yang ditemukan oleh tim Jaksa Pengacara Negara ataupun juga tim JPN melihat bahwa ternyata penggunaan Chromebook ini belum tervalidasi. Jadi adanya kajian analisis yang dilakukan oleh tim Kemendikbudristek ini ternyata belum tervalidasi, dan juga kajian tersebut ini belum ditandatangani oleh tim yang melakukan kajian analisis tersebut. Dalam dokumen yang ditemukan tersebut juga dari tim JPN ini juga tidak menemukan adanya pernyataan ataupun juga kajian yang menyebutkan bahwa pemilihan Chromebook dalam pengadaan proyek digitalisasi di 3T ini adalah urgensi dan juga memiliki ketentuan tertentu, dan mana dari pihak tim JPN kemudian dikarenakan menemukan adanya dokumen kajian analisis akhirnya meminta ataupun juga menyarankan kepada tim Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang, di mana kajian ulang tersebut ini diminta oleh tim Kejagung untuk tidak hanya mengkaji berkaitan dengan apakah Chromebook ini sesuai atau tidak untuk digunakan dalam proyek pengadaan digitalisasi, namun tim Kejagung meminta dan juga memperingatkan kepada tim Kemendikbudristek untuk melakukan kajian dengan mengkomparasikan alias membandingkan berbagai macam sistem operasi selain Chrome, misalnya adalah operasi Windows, lalu juga Linux hingga Macintosh, untuk kemudian dipilih mana sistem operasi yang lebih tepat dan juga cocok untuk diterapkan dalam proyek program digitalisasi yang akan dilakukan ataupun juga disebarkan oleh tim Kemendikbudristek di pulau-pulau yang dirasa 3T tersebut. Namun ternyata dalam pelaksanaan proyek tersebut ini dari tim Kemendikbudristek masih memilih untuk menggunakan Chromebook dan juga tidak melakukan kajian ulang seperti yang disarankan ataupun juga diperingatkan oleh pihak Kejagung. Dan dari Kejagung sendiri pun juga menemukan fakta bahwa ternyata dalam dokumen kajian analisis yang ditemukan tersebut ini ada beberapa staf menteri dan juga tim yang terlibat dalam pengadaan proyek yang secara sengaja begitu ya untuk mengarahkan agar penggunaan Chromebook ini dipilih dalam pengadaan proyek digitalisasi tersebut, hingga membuat pada akhirnya proyek yang berjalan pada tahun 2019 hingga tahun 2022 ini menggunakan Chromebook sebagai sistem operasi dan tidak menggunakan ataupun juga tidak melakukan kajian lainnya. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Roy Suryo CS menggandeng 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik atas kasus ijazah Joko Widodo. Mereka memberikan keterangan yang bisa meringankan Roy Suryo CS atas kasus fitnah ijazah Jokowi. Kubu Roy Suryo CS menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan terhadap kasus ijazah Jokowi. Tokoh yang dihadirkan adalah Din Syamsuddin, Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan peneliti senior Muhammad Sobari.
Din Syamsuddin mengatakan penetapan tersangka pada Roy, Rismond, dan Tifa tidak sesuai dengan etika moral. Ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Ia mengatakan pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak tepat. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sementara itu peneliti senior Muhammad Sobari mengatakan pasal yang dikenakan pada Roy Suryo CS adalah pasal kebatilan. Tiga tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko hadapi. Kenapa takut risiko? Nah, beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan. Itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rabu kemarin diperiksa terkait kasus ijazah di Polresta Solo. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang datang dengan pengacaranya disambut oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Solo disebut untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jaksaan sempat mengembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka tersebut yakni Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifauzia Kusuma Tiasuma atau Dr. Tifa. Soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Sementara itu di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyatakan pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain periksa Jokowi, Polda Metro Jaya juga periksa saksi dan ahli. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, memang benar kemarin kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami.
Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait diperiksanya lagi Jokowi di Solo kemarin, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara dan kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji. Selamat malam Bang Rifai, Bang Sangaji, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, malam semuanya. Baik, saya ke Bang Rifai terlebih dahulu. Bang Rifai, kemarin Joko Widodo diperiksa di sana, apa saja materi pemeriksaan di sana? Ya betul, jadi kemarin Pak Jokowi dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai petunjuk P19 dari jaksa. Jadi ada beberapa pertanyaan pendalaman terkait objek-objek yang kita sosial media yang kita laporkan ya. Di mana itu setiap narasi-narasi yang berkaitan itu didalami kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan pandangan atau sikap batin Pak Jokowi pada saat melihat atau mendengar kata-kata yang disampaikan oleh para terlapor. Lalu kedua juga didalami terkait dengan proses pembuatan skripsi ya, dan beberapa tahapan-tahapan perkuliahan itu dilakukan pendalaman yang sifatnya lebih detail. Jadi sebenarnya itu secara umum sudah diterangkan di WP sebelumnya, tapi ini teman-teman jaksa ingin kita lebih dalam lagi, lebih bicara detail tanggal dan tata waktunya. Lebih kurang itu, dan kemarin ada belasan pertanyaan disampaikan, memang intinya hanya sekitar 10 pertanyaan, dan dalam waktu pemeriksaan sekitar 3-4 jam sudah selesai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Demikian. Oke, tadi Anda katakan sikap batin Pak Jokowi terhadap kata-kata yang dikeluarkan oleh terlapor. Apa sikap batinnya, Pak? Ya, tentunya kan misalnya ada sosial media tanggal sekian ditayangkan di link begini. Seseorang menyatakan misalnya menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Misalnya kan merasa terfitnahnya seperti apa, merasa tercemarnya seperti apa. Kan harus dibedakan ya. Sesuatu yang sifatnya fitnah sama sesuatu yang sifatnya penghinaan. Perbedaannya kalau secara hukum, kalau fitnah itu yang disampaikan itu tidak sesuai dengan faktanya. Tapi kalau penghinaan itu sesuai faktanya, tapi menyinggung perasaan. Nah itu dipilah mana yang fitnah, mana yang penghinaan. Lebih kurang itu jaksa ingin betul-betul dipilah dalam konteks pandangan korban. Oke, Bang Sangaji, tanggapan Anda? Ya, terima kasih Bang David ya. Jadi pemberkasan yang dulu dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tahap 1 itu kan memang dikembalikan dengan P19, yaitu adanya petunjuk-petunjuk dari jaksa terkait dengan 3 pondasi alat bukti ya, yaitu pertama adalah dalami saksi, kemudian yang kedua dalami ahli, dan kemudian adalah dalami barang bukti. Nah menurut kami memang ini bukan sesuatu yang mudah ya. P19 itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi ini bukan soal wajar dan tidak wajar, tetapi ini kita bicara soal alat bukti ya. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu kan alat buktinya harus terang. Nah dari awal kami melihat bahwa penetapan tersangka ini tidak didasarkan pada bukti-bukti yang terlalu kuat gitu. Makanya jaksa mengembalikan dengan 3 petunjuk terhadap 3 alat bukti. Kalau kemudian cuma 1 alat bukti misalnya hanya menggali keterangan saksi tambahan, itu nggak ada masalah, itu hal biasa. Tetapi ini bukan hal yang biasa, 3 alat bukti loh. Berdasarkan pasal 235 yang baru, KUHP ya, yaitu barang bukti sudah dikualifikasi sebagai alat bukti gitu ya. Jadi ada 3 alat bukti utama, yaitu saksi, ahli, dan barang bukti perlu didalami lagi. Ketika satu pendalaman itu dilakukan terhadap 3 alat bukti, berarti alat bukti yang diajukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di jaksa peneliti berkas itu berarti memang belum meyakinkan gitu, belum memberikan satu titik terang terhadap dugaan tindak pidana gitu. Ini yang kemudian kami lihat bahwa memang dari awal tension daripada penyidik adalah bukan menetapkan tersangka dengan barang bukti yang terang, tetapi memaksakan penetapan tersangka dengan bukti yang sebenarnya masih sumber. Baik, saya garis bawah itu juga ya yang membuat kubu Anda ini menghadirkan 3 orang tokoh yang tadi juga memberikan keterangan. Saya ke Bang Rifai, tadi memberikan keterangan ada 3 tokoh yang digandeng oleh kubu Roy Suryo CS. Nah dia mengatakan pasal yang dikenakan terhadap penersangkaan Roy Suryo CS ini tidak tepat, kemudian tidak etik, dan pasal kebatilan. Bang Rifai, tanggapan Anda? Oke, saya pertama mau komentari dulu apa yang disampaikan Bang Sangaji ya. Bahwa pada intinya begini, kita pahami jaksa ini kan akan melanjutkan perkara ini ke persidangan. Sebelum ini semua diserahkan ke pihak kejaksaan, tentunya tidak ada salahnya kalau jaksa ingin menggali sebanyak-banyaknya alat bukti yang bisa dikumpulkan. Termasuk misalnya alat bukti yang mungkin masih tercecer, belum dilengkapi. Nah, beliau ingin semuanya dipenuhi agar apa?
memiliki mungkin dalam tanda kutip persenjataan yang lengkap, yang kuat, yang cukup untuk melanjutkan ke persidangan. Dan dalam kaitan itu tentunya kami dari korban maupun penyidik akan mensupport permintaan penyidik dalam konteks untuk membawa ini ke dalam persidangan. Jadi menurut saya wajar-wajar saja, dan kalau dilihat dari P19 juga tidak ada baik eksplisit maupun implisit yang menyatakan keraguan dalam perkara ini, justru lebih kepada untuk meminta dilengkapinya, disempurnakannya saja seluruh alat bukti. Nah, terkait dengan beberapa ahli yang sudah tadi kita dengar ya, saya nggak begitu paham ini apakah saksi atau ahli. Namun demikian yang perlu digarisbawahi adalah kalau saksi itu tentunya harusnya menerangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan seputar isu ijazah. Nah, kalau ahli tentunya juga harus menjelaskan sekalian-kalian sesuai yang dibidanginya ya, baik dari segi ilmu pengetahuan, pekerjaan maupun juga riwayat jabatan ya. Sementara kalau pendapat-pendapat di luar itu kan khawatirnya tidak sesuai dengan konteks perkara. Nah, tapi kami menghormati lah ya kalau terlapor atau tersangka menggunakan haknya secara maksimal untuk melengkapi alat bukti baik saksi maupun ahli yang meringankan. Nah, tapi ini semua mari kita bawa ke sidang, biarlah nanti hakim akan menilai, mempertimbangkan ini secara objektif, mendengar keterangan dari dua sisi, ahli dari dua sisi, ya, jadi agar nanti hakim bisa menjatuhkan keputusan yang sebaik-baiknya. Yang tentunya juga keterangan dan kali ini harus sesuai dengan konteks perkara, ya, tidak masuk ke arena-arena yang mungkin di luar konteks hukum. Itu saja mungkin tanggapan dari kami. Oke, baik, Bang Sang Haji. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Rifai itu juga perlu diluruskan ya. Karena ini kan adalah bagian daripada penegakan hukum dan sekaligus juga kita mengedukasi publik. Ketika perkara naik kepada jaksa, dan tadi dikatakan bahwa langsung akan dibawa ke persidangan, ya belum tentu juga, karena berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 61 KUHP yang baru, kan sudah dijelaskan bahwa ketika dalam tenggang waktu 14 hari kemudian penyidik tidak bisa merangkumkan berkas perkara, dan kemudian kalaupun dilimpahkan lagi pada dan ada lagi petunjuk seperti itu dan kemudian alat buktinya tidak cukup, maka itu akan dikembalikan dengan catatan adalah bukti tidak cukup, sehingga pilihan bagi penyidik adalah menggunakan pasal 42 KUHP yang baru, yaitu adalah perkara dihentikan karena kurang bukti atau tidak cukup bukti. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pendalaman terhadap alat bukti. Saya pikir satu perkara simpel seperti ini, tapi ketika jaksa memberikan petunjuk untuk mendalami alat bukti, berarti menurut saya memang alat bukti dari awal ini adalah alat bukti yang masih prematur, ya, belum memberikan titik terang terhadap perkara ini. Contoh, 130 saksi, apa kurang? Kita butuh berapa saksi lagi? Kita butuh 200 saksi, butuh 300 saksi. Kemudian adalah 22 ahli. Apa kurang 22 ahli dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan? Kemudian adalah 700 barang bukti yang telah disita oleh Polda Metro Jaya. Kita butuh berapa lagi barang bukti? Justru dengan Bang Bonatua dan kami mendapatkan salinan ijazah resmi dari KPU, ini membuka kotak Pandora baru bahwa salinan ijazah itu juga kami pertanyakan keabsahannya, karena pada saat ijazah itu kami terima, legalisasinya tidak sesuai dengan format legalisasi akademik yang dikeluarkan oleh universitas sekelas UGM gitu ya. Agak heran ketika legalisasinya tidak dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa memang ijazah ini dari awal bermasalah, sehingga berusaha ditutup-tutupi dengan berbagai macam modifikasi, dengan berbagai macam cara. Tetapi pada akhirnya kejanggalan-kejanggalan itu dengan sendirinya terkuak ke publik. Masa dilakukan legalisasi tanggal, bulan, dan waktu tahun gitu. Itu menunjukkan bahwa apanya dipertanyakan gitu. Hukum waktunya itu tidak berlaku dalam ijazah itu. Padahal kalau bicara dokumentasi, waktu itu sangat di dalam suatu penegakan hukum. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai boleh barangkali sambil kameranya dinyalakan kembali karena Bang Rifai-nya nggak kelihatan nih. Nanti pemirsa juga nggak lihat. Bang Rifai, mungkin pertanyaannya begini, kalau memang buktinya sudah lengkap, berkasnya sudah lengkap, harusnya tidak dikembalikan lagi berkasnya dari kejaksaan ke sana. Nah, bukankah ini membuktikan bahwa terlalu prematur dan omongannya Bang Sang Haji benar, Bang Rifai? Sorry, ini agak ada problem ya. Tapi suara saya kedengar ya? Kedengeran. Silakan, Bang Rifai. Sorry. Saya sambil kameranya saya coba perbaiki. Tapi intinya gini, yang mau saya sampaikan adalah pertama terkait dengan
Ya nggak jadi problem di kamera ini. Sorry. Nah, kembali lagi ke soal alat bukti. Iya. Ya, itu kembali lagi semua pihak bisa saling mengajukan secara maksimal. Tapi itu semua kan nanti pada akhirnya berdasarkan pasal 434 hakim juga yang akan menilai gitu ya. Karena kalau sekarang diperdebatkan nanti malah cenderungnya trial by the press juga itu kan sesuatu yang tidak ideal juga gitu ya. Biarkan ini semua nanti dalam forum yang tepat dibuka, publik bisa mengikuti, media bisa mengikuti juga ya, dan di dalam forum yang tepat. Jadi semua alat bukti itu kan sebenarnya yang mau diajukan oleh para tersangka ini kan lebih kurang pertama membuktikan kebenaran tuduhan. Lalu kedua dilakukan untuk kepentingan umum. Memang ini di pasal 434 itu dinyatakan bisa menjadi faktor yang membebaskan atau melepaskan. Nah, tapi ini semua menurut pasal yang bersangkutan hanya bisa dianalisis dan diuji oleh hakim, bukan oleh penyidik, termasuk juga bukan oleh penuntut umum. Jadi menurut saya kita buka seluas-luasnya bagi terlapor, tapi dengan satu komitmen bahwa memang ini kita selesaikan di persidangan. Di satu sisi buat Pak Jokowi sendiri untuk membuktikan bahwa persoalan ijazah ini clean and clear gitu ya, dan ada kepastian hukum. Di sisi lain juga kalau memang nanti terbukti ijazah benar maka nama baiknya bisa dipulihkan. Tapi di sisi lain juga buat Pak RSS menjadi forum juga misalnya untuk membuktikan bahwa ijazah ini palsu dengan segala saksi dan ahlinya gitu ya. Nanti biarlah dengan perspektif antitesis pro kontra yang ada, kita harapkan hakim akan memeriksa ini secara objektif. Lebih kurang itu mungkin yang saya tanggapi terkait. Baik, nanti kita akan tunggu bersama ya bagaimana proses persidangannya. Terima kasih Bang Rifai Kusmanegara, Bang Abdul Ghafur Sangaji juga terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Sama Bang David. Kembali di Newsroom pemirsa, Indonesia siap kerahkan 5.000 hingga 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina. Pengerahan untuk misi perdamaian. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pasukan yang akan diberangkatkan ke Gaza sudah mulai berlatih. Maruli memperkirakan jumlah pasukan yang diberangkatkan ke Gaza mencapai 1 brigade atau 5.000 hingga 8.000 prajurit. Unit yang akan diberangkatkan akan diisi pasukan ZENI dan kesehatan. Namun soal keberangkatan dan kepastian penugasan, Maruli menyerahkan ke Mabes TNI. Kan masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si JENI, kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau lain? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa? Berarti ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Tapi tahun ini pelibatan TNI dalam. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas. Menteri yang datang diantaranya Mendiksaintek Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Salah satu agenda yang dibahas dalam ratas terkait pengolahan mikrosampah secara masif. Pemerintah akan mempercepat penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro hasil diterapkan di tingkat kelurahan dan desa. Saya belum tahu nanti habis itu mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin, tapi kita lihat ya. Sama siapa aja Pak? Siapa aja dulu? Belum tahu juga, katanya ada 7 orang sih listnya. Ya. Pak, dari pihak kampusnya diundang nggak sih Pak? Apa? Dari pihak kampusnya diundang nggak sih Pak? Belum. Boleh tahu nggak Pak kampusnya apa aja yang udah menerapkan teknologi itu Pak? Sudah banyak ya, ada UGM sudah, IPB sudah, ITB baru akan mulai, kemudian Undip sudah, begitu ya. Ada mungkin kemarin kita kumpulkan ada 20-an kampus yang sudah menerapkan, dan tahun ini kita juga akan mendorong lagi kampus-kampus untuk membuat
Jadi sampah di kampus selesai di kampus. Kita ingin begitu. Jadi mungkin kita harapannya 100 kampus tahun ini bisa membuat program sampah. Pemirsa, polemik status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif memicu gelombang protes di masyarakat. Pemerintah dan BPJS Kesehatan pun memastikan 120.000 peserta BPJS kurang mampu dan idap penyakit kronis atau katastropik akan dapat reaktivasi secara otomatis. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Pemerintah memastikan 120.000 peserta BPJS PBI atau BPJS bagi warga kurang mampu yang mengidap penyakit katastropik akan mendapatkan reaktivasi secara otomatis. Mereka tidak perlu melakukan pengurusan administrasi yang rumit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut akan ada masa transisi selama 3 bulan. Setelah itu, kepesertaan BPJS PBI akan direview ulang. Hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastrofis yang BPJS keluarkan 120.000 bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini. Sekarang saya pribadi sudah minta Pak Sekjennya, saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga. Menkes juga mengungkapkan total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mencapai 26,47 triliun. Tunggakan terbanyak dari kategori PBI atau BPJS bagi warga kurang mampu. Namun dari sisi nominal tunggakan paling besar justru dari BPJS Mandiri atau PBPU atau pekerja bukan penerima upah, yakni sebesar 22,2 triliun rupiah. Yang menunggak paling banyak kan di kategori PBI. 16,9 juta. Pak, itu dari sisi jumlah orang. Tapi dari sisi jumlah rupiah, ternyata yang besar yang PBPU Mandiri sebesar 22,2 triliun. Jadi kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat pasti yang nggak bayar itu banyak yang kelas-kelasnya tinggi, ya, yang kelas-kelasnya. Sementara Direktur BPJS Ali Gufron penghapusan piutang hanya berlaku 1 kali. Hal ini untuk mencegah ketergantungan dan tetap menjaga kedisiplinan peserta. Jumlah totalnya itu sekitar 14 triliun gitu. 14 triliun atau 14 triliun 125.680. Jadi ini yang menunggak. Nah itu nanti dibagi 2 sebetulnya itu. 1 penghapusan sekali tentunya atau penghapusannya itu sekali. Nah yaitu PBPU beralih yang menjadi PBIJK itu. Dia dulu mandiri, ya. Lalu nggak mampu terus masuk. Seperti yang Kemensos itu masuk ke sini, nah itu PBIJK akhirnya itu kita hapus kalau dia menunggak iuran. PBPU beralih menjadi PBPU Pemda, lalu PBPU nonaktif yang kelas 3 karena dia memang nggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali. Sementara bagi masyarakat kurang mampu, setelah tunggakan iuran dihapuskan, mereka akan diarahkan masuk ke dalam skema bantuan iuran. Tim Liputan iNews melaporkan.